26 episode dalam kurikulum Merdeka Belajar, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Peluncuran ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tanggal 29 Agustus 2023. Episode ini memperkenalkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peluncuran ini mendapat dukungan luas dari kalangan sivitas akademika di seluruh Indonesia. Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat dari transformasi standar dan akreditasi pendidikan yang lebih memerdekakan, yaitu perguruan tinggi akan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menjalankan misi mereka secara berbeda. Yang kedua, beban administratif dan finansial yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam proses akreditasi berkurang. Yang ketiga, perguruan tinggi dapat lebih adaptif dan berfokus pada peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi. Transformasi standar nasional dan akreditasi perguruan tinggi. Standar nasional perguruan tinggi. Sebelumnya, standar nasional perguruan tinggi terlalu kaku dan rinci sehingga perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan, keilmuan, dan perkembangan teknologi. Melalui Merdeka Belajar, episode ke-26, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana yang berfungsi sebagai kerangka atau framework mutu. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak lagi bersifat preskriptif atau mengatur secara rinci yang meliputi penyederhanaan lingkup standar, penyederhanaan standar kompetensi, penyederhanaan standar pembelajaran dan penilaian. Sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar episode kedua, Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi. Dalam episode tersebut diumumkan bahwa akreditasi diperbarui secara otomatis setiap 5 tahun. Reakreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap untuk naik peringkat akreditasi. Reakreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi atau program studi. 4. Program studi berhasil mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Merdeka Belajar episode ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi yang meliputi status akreditasi disederhanakan, pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengolahan program studi. Selanjutnya, bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Masyarakat. Perguruan tinggi menjabarkan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat mutu, kelulusan, substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi. Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan dalam waktu paling lambat 2 tahun. Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang diserahkan BAN, PT, dan LAM. Tidak lagi menarik biaya perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib,
menyesuaikan instrumen akreditasi dengan standar nasional pendidikan tinggi dalam mutu peningkatan paling lambat 2 tahun.